Jumat 5 April 2024 genap setahun lebih 1 bulan Muhammad Syah menduduki kursi Direktur Utama Dirut Bank Aceh. Sebelumnya dia dilantik penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki pada Kamis 9 Maret 2023 di Banda Aceh. Namun takdir berkata lain, langkah Muhammad Syah justru terhenti di akhir bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Ini bukan tanpa sebab. Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah memutuskan dan memilih untuk menonaktifkan Muhammad Syah. Dia tidak sendiri, ada Zulkarnaini, Direktur Operasional dan Akuntansi Bank Aceh Syariah, yang juga bernasib sama. Pemberhentian itu hingga 30 hari ke depan atau sampai dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Sebagai pengganti, Bustami menunjuk Direktur Bisnis Fadil Ilyas sebagai PLH Direktur Utama. Menariknya, sumber media ini di Bank Aceh mengungkap surat pemberhentian Muhammad Syah dan Zulkarnaini diantar sendiri oleh PJ Gubernur Aceh Bustami ke kantor utama Bank Aceh di Banda Aceh pada Jumat 5 April 2024. Sumber media ini di jajaran internal Bank Aceh Syariah atau BAS juga mengungkap Muhammad Syah dicopot dengan alasan lalai. Namun lalai seperti apa yang dimaksudkan? Media ini belum memperoleh informasi dan klarifikasi dari PJ Gubernur Aceh Bustami. Sebab sebelumnya banyak pihak berharap Bustami dapat menjadi perekat antara elemen rakyat Aceh, termasuk jajaran ASN serta Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD sekelas Bank Aceh, terutama pasca trauma psikologis bersama Ahmad Marzuki. Kecuali itu, Bustami lebih fokus pada agenda dan proyek strategis nasional, yaitu PON ke-21 September 2024 di Aceh maupun Pilkada November 2024, serta penyelesaian pembebasan lahan jalan tol Sibanche dan beberapa proyek irigasi, termasuk melakukan evaluasi terhadap perpanjangan masa tugas penjabat bupati dan wali kota di Aceh. Tapi apalah jur, Muhammad Syah dan Zulkarnaini merupakan korban pertama dari Bustami untuk pejabat BUMD sekelas Bank Aceh. Kabarnya kenyataan pahit ini merupakan efek dari kepemimpinan Ahmad Marzuki. Disebut-sebut Muhammad Syah ketika itu tidak loyal kepada Bustami yang juga Sekda Aceh. Laman media online cyber Berita Merdeka.net yang berkantor di Aceh menyebut, pencopotan Muhammad Syah ada kaitannya dengan kasus penyaluran kredit bagi petani singkong di Kabupaten Aceh Tamiang yang kini mulai dilirik penyidik Polda Aceh. Tapi asumsi tendensius ini seperti masih kurang mengena, sebab jika Muhammad Syah bermasalah dengan kredit singkong tersebut, tentu saja sejak awal dia telah dieliminasi OJK. Kecuali itu, proses penyaluran kredit tersebut juga dilakukan sesuai SOP yang ada. Bahkan, peluncuran serta realisasinya ketika itu juga dilakukan secara bersama-sama Muspidah Aceh Tamiang. Muhammad Syah juga dinilai telah melakukan polarisasi politik ke tubuh Bank Aceh Syariah. Itu terjadi saat PJ Gubernur Ahmad Marzuki memaksa kehendak dan menetapkan Muhammad Syah sebagai dirut, walau melalui proses tahapan seleksi. Kondisi saat itu, tulis salah satu media online tadi, seharusnya Ahmad Marzuki tidak memaksa melakukan tujuannya. Ini bermula saat terjadi ganjang-gonjing di bank milik pemerintah Aceh tersebut. Lagi-lagi, sumber media ini di sekitar Bustami justru menyebut beda. Kata dia, awalnya Muhammad Syah adalah figur yang diendos Sekda Aceh Bustami Hamzah. Itu dilakukan untuk menghalau posisi Nana Hendriana, salah satu calon dirut Bank Aceh Syariah yang juga teman dekat Ahmad Marzuki. Artinya, Bustami lebih memilih Muhammad Syah. Hanya saja, usai terpilih, kabarnya Muhammad Syah disebut-sebut justru menjauh dari Bustami dan merapat ke Ahmad Marzuki. Ini sejalan dengan perseteruan Ahmad Marzuki versus Bustami yang kian tajam. Bahkan, Muhammad Syah tak lagi menemui Bustami kecuali setelah dilantik sebagai PJ Gubernur. Ada beberapa kali mengajukan permohonan untuk beraudiensi tapi ditolak. Hanya itu, tunggu dulu. Sepekan setelah dilantik Mendagri sebagai PJ Gubernur Aceh, sebut sumber media ini, Bustami ada memanggil Muhammad Syah. Dalam pertemuan itu, kabarnya Bustami menumpahkan semua unek-unek kepada Muhammad Syah. Bahkan, ia mengaku mengetahui semua yang terjadi di tubuh Bank Aceh. Bersamaan dengan itu, kepada Muhammad Syah, Bustami menegaskan bahwa dia akan mengganti mantan Kepala Cabang Bank Aceh Syariah Aceh Tamiang ini. Jadi, bukan mendadak,
Soal pergantian itu memang sudah disampaikan sebelumnya kepada Muhammad Syah, papar sumber media tersebut. Sebelumnya Muhammad Syah dilantik sebagai Dirut Bank Aceh Syariah pada Kamis 9 Maret 2023. Berdasarkan Surat Gubernur Aceh nomor 584-867-2023 tanggal 9 Maret 2023. Ini merupakan buah dari fit and proper test yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Banda Aceh dan Jakarta. Muhammad Syah mampu menghalau rival kuatnya Nana Hendriana, bankir dari Bank Aceh Syariah Indonesia atau BSI serta Bank DKI Jakarta. Pengambilan sumpah Muhammad Syah berlangsung pada rapat umum pemegang saham RUPS tahun buku 2022 dan RUPS luar biasa PT Bank Aceh Syariah di ruang Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh. Terkait masalah enggannya Muhammad Syah ketika itu berkomunikasi dengan Bustami, orang dekat Muhammad Syah mengaku itu dilakukannya atas saran dan perintah dari orang-orang di samping Ahmad Marzuki. Kondisinya ketika itu Muhammad Syah memang berada dalam posisi serba salah. Tapi lepas dari semua itu, PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM mengaku mendukung keputusan tadi. Ini sejalan dengan posisi pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagai pemegang saham nomor 3 terbesar di formasi Bank Aceh Syariah dari seluruh pemerintahan kabupaten kota di Aceh. Menurut Iswanto, sebagai pemegang saham pengendali PSP, ini adalah kewenangan PJ Gubernur Aceh. Tentu Pak Bustami punya pertimbangan yang matang untuk itu. Karena bagaimanapun Bank Aceh bukan sekedar milik pemerintah di Aceh, namun juga representasi kepemilikan dari semua rakyat Aceh, kata Iswanto kepada media pers pada Sabtu 6 Maret 2024. Ia berharap semua pihak menanggapi kebijakan tersebut dengan tidak membuat statement yang malah membingungkan publik. Karena sebagai salah satu usaha yang khas dengan regulasi ketat serta tetap mengacu dengan prudent atau kehati-hatian, tidak semua hal harus diberitahukan secara terbuka ke publik. Karena itu, juga untuk keselamatan operasional dan pelayanan prima Bank Aceh Syariah. Kita hormati keputusan PSP termasuk juga menghormati koridor regulasi perbankan yang punya kriteria yang khas. Di samping juga untuk terus mempertahankan solidaritas internal serta tren kerja kolektif yang terus positif, tegas Iswanto. Menariknya di tengah gonjang-ganjing penonaktifan Muhammad Syah dan Zulkarnaini beredar pernyataan tentang alasan penonaktifan Dirut Bank Aceh Syariah, yaitu Surat Kepala OJK Aceh nomor SR 10/KU 1502/2024 tertanggal 10 Januari 2024. Isinya tentang sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana yang diatur pada pasal 70 ayat 1 POJK nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah dan pasal 59 ayat 1 POJK nomor 17 tahun 2023. Selain itu juga ada surat dari Kepala OJK Provinsi nomor SR 66-KO-1502-2024 tanggal 1 Maret 2024 dengan beberapa larangan seperti menerbitkan produk bank baru, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan larangan melakukan kegiatan usaha baru. Nah, mengenai surat tersebut sejauh ini juga belum ada klarifikasi resmi dari pemerintah Aceh maupun PLH Dirut Bank Aceh Syariah Fadil Ilyas yang ditenggarai menjadi konsideran terhadap lahirnya kebijakan penonaktifan 2 direksi Bank Aceh Syariah. Tapi Iswanto menyatakan terlepas dari semua itu kebijakan tersebut adalah hak PSP yang tentu saja telah melalui kajian matang, termasuk untuk kontinuitas kinerja positif Bank Aceh. Jadi, jangan seret-seret ke arah yang tak ada korelasinya, ujar Iswanto. Namun beberapa kalangan menyebut kebijakan itu muncul karena lemahnya komunikasi dan koordinasi dengan jajaran pemegang saham lingkup Bank Aceh, termasuk lambannya penyelesaian temuan dari eksternal Bank Aceh seperti OJK, BPK, dan BPKP terkait penurunan GCG dalam 2 laporan. Sementara itu, Kepala OJK Aceh Yusri juga tidak menanggapi seputar surat yang telah beredar tersebut. Namun dalam rilis resminya, pihak OJK menyatakan menghormati setiap keputusan dan kebijakan yang diambil pemerintah Aceh selaku PSP terkait Bank Aceh Syariah. Diakui Yusri, PSP telah beberapa kali berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihaknya yaitu OJK, dan pihaknya telah memberikan masukan serta mengingatkan bahwa setiap langkah kebijakan yang akan dilakukan harus memperhatikan aturan atau PJOK nomor 17 tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Itu sebabnya, proses dan mekanisme yang terjadi dan dilakukan PSP masih dalam koridor aturan yang berlaku, dan pihak OJK berjanji akan terus memantau, begitu janji Yusri.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi